Pernahkah kamu mendengar ungkapan, tulis cek palsu atas nama kamu, dan saksikan uang datang dari segala arah? Mungkin terdengar seperti sebuah slogan motivasi yang sering diucapkan di seminar-seminar bisnis. Tetapi sebenarnya, terdapat konsep yang mendalam di balik pernyataan tersebut. Dalam video ini, kita akan membahas lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan konsep ini, bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata, serta bagaimana cara kamu dapat menggunakannya untuk mengubah pola pikir dan menarik kesuksesan ke dalam kehidupanmu. Simak video ini hingga akhir agar kamu tidak gagal paham. Sebelum kita mulai, perlu ditekankan bahwa ini bukanlah ajakan untuk melakukan tindakan ilegal atau menipu orang lain. Sebaliknya, konsep ini berkaitan erat dengan bagaimana kita dapat memanfaatkan kekuatan pikiran dan tindakan yang terarah untuk mencapai tujuan finansial dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, simak video ini agar kamu benar-benar memahami cara menerapkan teknik ini dengan benar. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya dimaksud dengan menulis cek palsu dalam konteks ini. Istilah ini bukan berarti membuat cek ilegal, melainkan sebuah teknik visualisasi yang digunakan untuk memperkuat keyakinan dan motivasi dalam mencapai tujuan finansial. Konsep menulis cek palsu sebenarnya berakar pada teknik yang sering disebut sebagai visualisasi kekayaan. Ini adalah metode yang telah digunakan oleh banyak tokoh sukses di berbagai bidang untuk membentuk pola pikir yang mendukung pencapaian tujuan mereka. Salah satu contoh paling terkenal adalah kisah Jim Carrey, seorang aktor Hollywood ternama. Sebelum mencapai ketenarannya, ia pernah menuliskan cek senilai $10 juta untuk dirinya sendiri dan menyimpannya di dalam dompet. Ia menuliskan jumlah tersebut dengan keyakinan bahwa suatu hari ia akan benar-benar mendapatkan uang tersebut. 5 tahun kemudian, ia benar-benar menerima bayaran sebesar $10 juta dari perannya di sebuah film. Selain Jim Carrey, terdapat contoh lain dari dunia bisnis, yaitu Sarah Blakely, pendiri dari Spanx. Sebelum ia menjadi miliarder wanita termuda di dunia, ia selalu membayangkan dirinya sukses dalam bisnisnya. Ia menulis catatan dan menempelkan pesan-pesan afirmatif di rumahnya untuk terus memotivasi dirinya. Ia bahkan membayangkan produknya dijual di seluruh dunia. Dan akhirnya, ia benar-benar berhasil mencapai impiannya. Kisah-kisah ini bukanlah sekedar kebetulan, tetapi mencerminkan bagaimana pola pikir dan keyakinan yang kuat dapat mengarahkan seseorang menuju kesuksesan. Namun, penting untuk dipahami bahwa sekedar menuliskan cek saja tidaklah cukup. Teknik ini lebih daripada membangun kepercayaan diri dan menetapkan tujuan yang jelas, sehingga kamu terdorong untuk bertindak sesuai dengan visi yang telah kamu buat. Salah satu alasan utama mengapa teknik visualisasi ini dapat bekerja adalah karena otak manusia memiliki kesulitan dalam membedakan antara realitas dan imajinasi yang kuat. Ketika seseorang membayangkan suatu kejadian dengan sangat jelas dan emosional, otak akan meresponnya, seolah-olah kejadian tersebut benar-benar terjadi. Ini adalah prinsip dasar yang juga digunakan dalam berbagai teknik psikologi, termasuk terapi kognitif dan latihan mental bagi atlet profesional. Misalnya, jika kamu terus-menerus berpikir bahwa kamu tidak berbakat dalam bidang tertentu, atau bahwa kesuksesan hanya dapat diraih oleh orang-orang tertentu, maka otak kamu akan mempercayainya dan akan secara otomatis menghambat upaya kamu untuk berkembang. Sebaliknya, jika kamu mulai menipu otak kamu dengan memusatkan keyakinan bahwa kamu mampu mencapai tujuan finansial dan profesional yang kamu impikan, maka secara perlahan kamu akan mulai mengambil tindakan yang mendukung keyakinan tersebut. Salah satu cara untuk memperkuat efek ini adalah dengan menuliskan secara fiktif sebagai simbol dari tujuan finansialmu. Dengan melakukan ini, kamu secara tidak langsung memberi sinyal kepada otak bahwa pencapaian tersebut adalah sesuatu yang nyata dan mungkin terjadi. Seiring berjalannya waktu, otak akan mulai mencari cara untuk mewujudkan hal tersebut.
baik melalui peluang bisnis, pengembangan keterampilan, atau peningkatan produktivitas kerja. Konsep ini juga berkaitan erat dengan prinsip Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Hukum ini menyatakan bahwa energi yang kita pancarkan ke alam semesta akan kembali ke kita dalam bentuk yang serupa. Artinya, jika kita terus-menerus memikirkan kekurangan dan keterbatasan, maka kita akan menarik lebih banyak hambatan dalam hidup. Sebaliknya, jika kita memfokuskan energi kita pada peluang, kesuksesan, dan pertumbuhan, maka kita akan lebih cenderung mendapatkan hasil yang positif. Namun, perlu dicatat bahwa hukum tarik-menarik bukan sekedar tentang berpikir positif tanpa melakukan tindakan nyata. Prinsip ini menekankan pentingnya menyelaraskan pikiran dengan tindakan. Dengan kata lain, menulis cek fiktif atau menulis visualisasi kekayaan harus diikuti dengan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Sebagai contoh, jika kamu ingin mencapai penghasilan tertentu, kamu perlu mencari cara untuk meningkatkan keterampilan kamu, membangun jaringan profesional, atau memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Sekarang, bagaimana cara menerapkan teknik ini dalam kehidupan nyata? Berikut ini adalah langkah-langkah praktis yang dapat kamu lakukan. Pertama, menetapkan tujuan yang jelas. Sebelum kamu mulai menulis cek fiktif, pastikan kamu memiliki tujuan finansial yang jelas dan realistis. Tuliskan jumlah yang spesifik dan jangka waktu yang masuk akal untuk mencapainya. Misalnya, alih-alih hanya mengatakan, "Saya ingin kaya," ubah menjadi, "Saya ingin memiliki penghasilan 50 juta per bulan dalam waktu 2 tahun." Kedua, menuliskan cek simbolis. Kamu bisa menulis cek fiktif dengan jumlah yang kamu inginkan dan menyimpannya di tempat yang sering kamu lihat, seperti dompet atau meja kerja. Ini berfungsi sebagai pengingat visual tentang tujuan kamu dan membantu memperkuat keyakinan bahwa pencapaian tersebut mungkin terjadi. Ketiga, mengubah pola pikir dan kebiasaan. Setelah memiliki tujuan yang jelas, langkah selanjutnya adalah mulai bertindak seperti seseorang yang sudah mencapai tujuan tersebut. Ini tidak berarti berpura-pura kaya dan menghabiskan uang secara boros, tetapi lebih kepada mengembangkan kebiasaan kerja yang produktif, belajar keterampilan baru, dan membangun mentalitas yang positif terhadap uang dan kesuksesan. Keempat, mengambil tindakan nyata. Keyakinan tanpa tindakan tidak akan menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, mulailah mencari peluang, memperluas wawasan, dan bekerja keras untuk mewujudkan tujuan kamu. Jangan takut untuk mencoba hal baru atau keluar dari zona nyaman, karena seringkali kesuksesan datang dari keputusan-keputusan berani yang kita ambil. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat bahwa menulis cek palsu bukanlah tentang mencetak uang secara ajaib, melainkan tentang membangun pola pikir yang tepat untuk mencapai kesuksesan. Teknik ini adalah salah satu cara untuk membantu kita tetap fokus pada tujuan dan termotivasi untuk mengambil tindakan yang sesuai. Jadi, jika kamu ingin mulai meraih kesuksesan finansial atau mencapai tujuan besar dalam hidup kamu, mengapa tidak mencoba metode ini? Tetapkan tujuan kamu, visualisasikan kesuksesan kamu, dan yang terpenting, ambil tindakan nyata untuk mencapainya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.